Hidup itu belajar, dan mendengar adalah salah satu cara tepat untuk belajar. Mendengar membuat kita cerdas dan pintar. Mendengar membuat kita lebih kompeten. Mendengar membuat kita lebih bijak. Mendengar membuat kita bisa memprediksi masa depan. Menjadi pendengar yang baik, kita lebih dihargai. Untuk itulah kami hadir. Radio adalah media paling akrab, dan mendengarkan radio adalah budaya masyarakat. Hiburan, pendidikan, dan informasi adalah menu utama, sehingga radio layak didengar kapanpun. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini. Saya ini lagi banyak masalah di kantor. Pendengar yang budiman, kembali bersama saya di Berkat. Cuma radio yang kasih kamu suara dengan informasi terupdate. Menurut data Share of Ear, radio menjadi media yang paling dipercaya dan banyak diakses untuk mencari informasi dan musik, sehingga menjadikan radio media yang sangat efektif sebagai sarana hiburan, informasi, dan promosi. Radio, satu suara berjuta telinga. Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh? Yakin? Yakin? Aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh. Kamu bohong. Hah? Buktinya kamu melirik ke kanan. Emang? Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory, sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti? Kok kamu tahu sih sayang? Tahu lah, aku kan rajin dengerin radio. Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini. Dit, nih orang-orang kok ngomongin suara apaan sih? Suara hati kali, Syah. Itu Svara, S-V-A-R-A, bukan suara. Nah, apaan lagi tuh suara? Nih ya, gue liatin deh ke lo sekalian. Di sini, lo bisa dengerin radio favorit lo, bisa live chat sama penyiarnya juga, terus sama pendengar yang lainnya juga. Seru tuh, terus. Terus, lo juga bisa dengerin podcast-podcast yang seru, juga bisa dengerin musik-musik favorit lo. Wah, pantesan orang-orang pada ngomongin suara. Download juga ah. Download Svara sekarang juga di Play Store atau App Store. Kamu bisa dengerin radio, podcast, dan musik gratis. Svara, sebuah aplikasi karya anak bangsa, hadir untuk menyongsong transformasi industri media di Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh PRSSNI dan Svara bekerjasama dengan Menkominfo dan Baycraft. Saya ini lagi banyak masalah di kantor. Pendengar yang budiman, kembali bersama saya di Berkat. Cuma radio yang kasih kamu suara dengan informasi terupdate. Menurut data Share of Ear, radio menjadi media yang paling dipercaya dan banyak diakses untuk mencari informasi dan musik, sehingga menjadikan radio media yang sangat efektif sebagai sarana hiburan, informasi, dan promosi. Radio, satu suara berjuta telinga. Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya. Lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban. Bentar dulu nih Kak. Mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio. Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu. Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online. Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah. Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.
satu arti, sedikit rasa yang bisa ku mengerti. Bukan sumpah atau janji, buktikanlah bila kau ada cinta, setulus hatimu bisa menerima, sebatas kejujuran yang kau miliki, bukan sekadar bersama. Jujurlah padaku bila kau tak lagi cinta, tinggalkanlah aku bila tak mungkin bersama. Jauhi diriku, lupakanlah aku. Oh, 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 oh. Jujurlah padaku bila kau tak lagi suka, tinggalkanlah aku bila tak mungkin bersama. Jauhi diriku, lupakanlah aku selamanya. Buktikanlah bila kau ada cinta, setulus hatimu bisa menerima, sebatas kejujuran yang kau miliki, bukan sekadar bersama. Jujurlah padaku bila kau tak lagi cinta, tinggalkanlah aku bila tak mungkin bersama. Jauhi diriku, lupakanlah aku. Oh, 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 oh. Jujurlah padaku bila kau tak lagi suka, tinggalkanlah aku bila tak mungkin bersama. Jauhi diriku, lupakanlah aku selamanya. Sudah berulang kali aku percaya, namun ternyata tak ada beda. Kau anggap mudah yang menurutku salah, hingga aku menyangka diri ini bagaikan tak berarti di matamu. Bila kau malam gelap, aku bintangmu.
terangi dirimu dengan cintaku, agar kau bisa mencintai cinta dan menyayangi cinta setulus kau menyayangi dirimu, kekasihku. Jangan benci bilang cinta, jangan marah bilang sayang, jangan mendustai hati bila engkau memang suka. Jangan kau merasa jauh bila kau dekat denganku. Jangan kau menganggap cinta mudah datang, mudah pergi. Da-da-dam, da-da-da, da-da-dam, da-da-da, da-da-dam, da-da-da. Bila kau malam gelap, aku bintangmu, ku terangi dirimu dengan cintaku, agar kau bisa mencintai cinta dan menyayangi cinta setulus kau menyayangi dirimu, kekasihku. Jangan benci bilang cinta, jangan marah bilang sayang, jangan mendustai hati bila engkau memang suka. Jangan kau merasa jauh bila kau dekat denganku. Jangan kau menganggap cinta mudah datang, mudah pergi. Para pendengar nongkrong bareng ya. Benci tapi cinta. Gimana ya itu? Benci tapi cinta. Ya. Selamat malam Kak Novi. Selamat malam Kak Tem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar radio nongkrong bareng yang ada di Hong Kong, yang ada dimanapun di atas planet bumi ini. Shalom, salam jumpa lagi dengan Kak Tem. Yang benci tapi cinta, tidak benci tapi rindu. Depannya benci tapi belakangnya enak itu. Rindu, cinta, seperti itu ya. Oke, kita ketemu lagi di hari ke-19 nih ya. Bulan Oktober 2025. Novi Spiderman, long distance relationship lagi dengan Sam. Dan ada tamu kita, Konde. Iya, Konde pernah muncul bersama kita beberapa bulan lalu atau tahun lalu, saya lupa ya. Berapa tahun lalu? Udah lama. Ya, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Sen, selamat malam Novi, selamat malam ya Pak Pemirsa. Ya, selamat kita malam. itu didengar pakai kuping. Kalau pemirsa kan pakai mata, iya kan melihat. Kuping itu biasanya ada dua, Konde. Jadi iya. Kuping dua, mulut satu. Nah ini harus banyak dengar. Terus kalau hidung satu, lubangnya dua ngadep ke bawah. Kalau ngadep ke atas, dia hujan repot. Nah ini. Ya, jadi dengan radio nongkrong bareng, Konde sudah ada di WhatsApp grup kita dan mungkin sedikit ngantar pembuka. Konde memperkenalkan diri di Hong Kong sudah berapa lama atau ya seperti itu template ya. Ini default ya. Monggo Konde. Selamat malam semuanya. Perkenalkan nama saya Konde Chef. Ya bukan apa-apanya Pak Sam sih. Saya pekerja migran Indonesia dan sekarang saya bekerja di majikan baru 3 bulan di Happy Valley.
Happy Valley lah lumayan seru juga sih di Majikan Baru ini, kayak naik roller coaster. Tapi menantang tapi asik. Oke. Di mana, di daerah mana? Happy Valley? Iya, Happy Valley. Belakang lapangan pacuan kuda yang paling besar. Iya. Wow. Jadi bisa, bahkan kadang-kadang kalau kita dari lantai berapa bisa kelihatan itu ada race, ya ada balapan kuda. Ya seminggu 2 kali seperti itu. Dari daerah mana Konde di Indonesianya? Saya dari Kebumen, Jawa Tengah, Kak. Itu Kebumen berarti sama dengan yang minggu lalu ini. Mbak Rati. Oh, Mbak Rati, ya. Iya, Mbak Rati. Ya. Selamat malam Mbak Rati ya. Jawa Tengah ya, Mbak. Ya. Udah berapa tahun di Hong Kong? Ini dengan Majikan Baru ini termasuk berapa tahun nih? Majikan Baru ini baru 3 bulan, Kak Novi. Oh, baru banget ya? Iya, baru banget. 3 bulan. Soalnya yang kemarin udah finish, nggak kontrak, ini ada Majikan Baru di Happy Valley. Oke, ya mudah-mudahan bisa jaga orang tua gitu ya. Enggak sih, orang dewasa semua, jadi yang laki-laki dewasa 3, nggak ada yang menikah semua, terus perempuan dewasa juga nggak menikah, terus ibunya 5 ya, sama saya berarti 6. Oh, oke. Kalau saya lihat fotonya agak kurus nih belakangan ini. Tampil lahir di panggung Hello Jakarta, Hello Hong Kongnya Kak Sam ya, dengan RRI. RRI minggu kemarin ya, Sam ya, kita tampil drama komedi, dan jujur di Majikan Baru ini 3 bulan agak masuk, mungkin kerjaan kebanyakan di luar. Itu yang membuat agak langsing lah ya, bukan kurus. Iya sih, sedikit aja sih. Jadi kalau udah capek, udah nggak mau makan, masuk mandi tidur gitu. Banyak jalan atau bagaimana nih? Mungkin ada resepnya nih. Banyak jalan, terus ngambilin paket, ngambilin order-ordernya majikan perempuan gitu. Jadi kadang sih itu udah gak ada waktu, ya udahlah minum air putih, air putih. Iya sih. Banyak jalan sehat dan badan jadi bagus, ya. Mungkin itu tips. Pendengar kita yang mulai melebar badannya yang lebih dari 18 tahun. Dan ternyata omelan majikan itu juga sebenarnya diet alami ya. Gitu. Iya, kalau menurut saya sih gitu. Kalau udah diomelin, dimarahin, ya udah nafsu makan nggak ada. Jangan salah, Konde, ada yang diomelin, makannya makin banyak itu. Iya sih. Dan teman-teman saya juga mengolah stresnya juga beda-beda ya. Temanku itu malah semakin stres, malah makannya tambah banyak. Ada juga sih begitu, Kak. Itu dia, makanya itu yang saya maksud, Konde, ya kan. Jadi, aduh, saya kok tambah gemuk, saya pengen langsing. Bagaimana pengen langsing? Dia ngomong itu di Facebook sambil ngunyah, ya kan, sepiring gede, isinya bakso full fat, lemaknya, lemaknya penuh. Terus nah itu dia, itu dicolok. Cinta lokasi. Tapi kuahnya itu yang banyak banget. Ya, tadi saya mau mengatakan bahwa tahun lalu kita ngobrol ya Kasen dengan Konde itu sebagai seorang stand up komedian nih, komedian yang banyak beda dengan pelawak. Stand up komedi dia mungkin sedikit cerita tentang background sebelum kita masuk banyak ke masalah teknis dari bagaimana kita mengolah sebuah bahan, sebuah tema. Karena kalau temanya malam ini tentang hidup bujangan, nah jomblo. Jomblo.
Ya, temanya jomblo, materinya bisa dikembangkan. Nah, yang saya maksud dari latar belakang apa Konde mendapatkan apa sih namanya tarik. Saya pengen kan yang kita ngobrol ada yang dari pria, angklung, olahan, yang stand up nggak ada itu, belum ada gitu selain Konde gitu. Apa yang membuat tarik di Hong Kong nih? Sebenarnya stand up komedi di Indonesia itu sebenarnya udah kayak jamur ya, dan pertumbuhan stand up komedi di Indonesia itu luar biasa banget ya Pak Novi. Dan untuk di Hong Kong itu memang belum ada. Sebenarnya ini background dari keluarga juga sebenarnya lebih humoris. Terus ini keluarnya stand up komedi di Hong Kong ini waktu pas corona sih. Pas corona 2021. Itu pas lagi COVID parah-parahnya kan kita nggak dapat libur tuh Kak Novi, kita nggak dapat libur. Kalaupun libur juga harus jaga jarak, nggak boleh berempat, bertiga, berlima, apalagi bersama kamu, iya kan? Jadi cuma duduk berdua gitu. Terus saya dapat majikan yang benar-benar higienis, setiap hari saya harus pakai masker 24 jam. Terus setiap keluar buang sampah, cuci mobil, belanja, saya harus disemprot gitu. Semprotannya kayak, itu modelnya kayak tiang listrik berdiri, jadi kita harus muter 3 kali. Nah mungkin dari situ keresahan-keresahan itu muncul, terus saya ketemu teman, ngobrol, dan mereka dengerin, terus mereka bilang, lucu ya gitu. Ya mungkin mulai dari situ sih COVID itu. Dari keresahan ya. Iya. Terus saya, kenapa sih ini harus pakai masker, kenapa saya harus disemprot, kenapa saya harus cuci tangan, gitu. Dan puji Tuhan, selama corona saya sehat-sehat aja, hal yang jadi ada imunitas Iya. Karena banyak menghibur orang. Terus setelah COVID pindah majikan di daerah Olimpik, jaga nenek, ini tambah lucu lagi. Di situ potong sayur nggak pernah bener, jemur celana dalam nggak pernah bener, itu semua saya tulis. Terus sering tampil di acara-acara teman, ya udah keresahan saya sama majikan aja yang saya bawa. Itu jadi materi ya? Iya, jadi materi. Dan sebenarnya untuk memancing mereka ketawa itu kita harus ekstra ya. Jadi kita harus saya harus sisip-sisipkan muka mimik saya yang promo, kadang kalau ada yang udah blank gitu ya paling saya roasting orang yang udah di depan duduk gitu. Jadi Kak, tujuannya menghibur aja sih gitu. Sama ya dengan radio nongkrong juga entertainment ya. Punya hibur dalam musik. Iya. Tidak bergeser, bobotnya bertambah, leveling naik levelnya ke bobot. Yang saya maksud levelnya itu adalah bobot tamunya. Ya kalau kita ini nggak jelas, penyiarnya mengantur, ya kan. Tapi narasumber kita, mungkin Konde dan yang lain-lain tuh punya spesialisasi, mereka yang punya bobot, ya kan. Banyak lah udah ratusan orang di Rabu malam, pun di Minggu malam gitu. Itu keresahan nenek celana dalamnya kenapa? Digantungnya terbalik-balik, nggak kering-kering. Yang keresahan. Rasanya gini ya, setiap saya jemur celana dalamnya nenek itu nggak pernah bener, gitu. Salah. Padahal waktu nenek ngajarin, ya udah sama persis sih Kak Novi. Begitu saya begitu giliran saya yang jemur salah. Saya bilang, ini yang bener gimana sih? Nggak mungkin kan celana dalammu saya kibar-kibar kayak bendera, nggak mungkin saya juga taruh, nggak mungkin saya juga saya pokoknya salah. Tingkat kemiringan 360 derajat itu harus benar-benar diperhatikan. Celana dalamnya harus miring 360 derajat baru kering. Iya. Sebenarnya kalau dipikir celana dalamnya juga yang nggak mahal-mahal amat, bermerek-merek amat gitu ya, udah bolong, udah setangnya juga udah pudar gitu.
Sama muka saya masih mending muka saya, makanya kadang kalau udah Jauh. kita nah dalamnya tak taruh di ember aja udah, biar kamu aja yang Bicara mengenai celana dalam, kalau kita ke mall, celana dalam laki-laki itu dijualnya dalam tas. Iya. Kalau celana dalam perempuan itu disebar aja gitu loh. Iya. Taruh aja di keranjang, di jembreng gitu. Itu yang pertama. Kemudian ada mitos ibu-ibu kalau hujan deras, kayak nggak banjir di gang-gang sempit di kota Jakarta, mereka buka celana dalamnya diturunin, dilempar ke loteng, dilempar ke di atas genteng. Ke atas genteng. Itu mitos ya. Cuman mungkin hujannya males lama-lama. Ini celana dalam kalau dia kena air kan luntur. Iya. Udah luntur, udah beluwak, udah nggak jelas gitu ya. Ada lagi masalah celana dalam nenek ya, yang mungkin mau di dalam nih. Juga. Oke. Ya, lanjut. Ya, jadi selama 4 tahun nggak pernah benar sih, tapi masih aman, masih bisa dikondisikan, masih bisa ngomong baik-baik sama nenek. Saya ngomong kalau saya datang ke sini tuh kerja bukan dimarahin. Untuk celana dalam satu aja kamu bisa ngocehnya sampai 1 jam. Coba kalau celana dalamnya ada 2 dan 3 sampai 3 jam, itu habis cuma buat komunikasi. Coba celana dalam aja ya. Kalau laki-laki celana dalamnya itu size A, size B. Jadi harus Senin yang lepas, Selasanya dibalik, ya kan. Jadi kalau perempuan ganti celana dalam 6 bulan sekali, jadi mungkin sekali. Jamuran. Mungkin jelas warnanya antara hijau dan biru dan kuning, ya kan. Itu kalau ditaruh di ember yang mati lalernya malah. Iya bener, takut ya kan. Untuk membersihkan kamar mandi. Jadi selain celana dalam juga potong sayur juga nggak pernah bener. Sayur waktu di 2021 tersebut. Iya. Jadi potong kadang salah, kurang besar, kadang jangan kependekan. Padahal sebenarnya udah saya ukur sih, sentimeternya juga udah bener. Tapi kenapa saya selalu salah ya? Jadi keresahan itu ditulis. Itu yang jadi materi ya. Ya, saya bawain ya paling 5 menit 7 menit biar mereka ketawa gitu. Oke. Tahu pada mereka ini siapa nih yang dimaksud? Ya kadang ada beberapa komunitas yang bikin apa di lapangan rumput, kadang ada yang di dalam ruangan, bahkan mungkin DRI juga pernah diundang. Ya seperti itu aja sih. Personal juga teman-teman bikin acara apa juga kadang diundang stand up ya, dan kita nanti stand up-nya menyesuaikan tema acara mereka. Iya biasa harus jadi tematik ya, ada tema-tema yang ditentukan, misalnya ulang tahun. Nah itu perlu diolah juga ya kan. Terus sebenarnya komedian ini orangnya cerdas gitu, karena membuat orang ketawa itu susah gampang juga sih ya. Ya semua orang bisa bercerita, tapi nggak semua orang bisa membuat orang ketawa. Semua orang bisa bercerita gitu ya. Semua orang bisa bercerita, tapi nggak semua orang bisa mengundang tawa dari materi cerita tersebut gitu ya. Ya. Jadi gimana caranya kita kemas dengan komedi, kita sisipkan kata-kata yang lucu gitu, atau mungkin pakai mimik muka, pakai intonasi gerak tubuh gitu. Konde ya. Konde. Iya, para pendengar ya. Kalau saya itu lihat mukanya Konde aja udah bisa ketawa. Itu benefitnya tuh. Ya Konde ya. Kamu diem gitu ya, nggak usah buka mulut ya, orang udah ketawa dulu. Mau ngapain nih orangnya? Nah, ya itu salah satu kelebihan. Dan apa? Dan kemarin kita udah bikin lomba stand up komedi yang
pertama di KJRI dari ada 25 peserta dan tampil juara 1, juara 2, juara 3 juga lebih keren banget sih Kak Novi. Oh, oke. Malah lebih bagusan mereka daripada saya. Muncul nama-nama baru. Akhirnya kan tentunya selama ini cuma Konde aja nih, Konde, Yunita. Nah, setelah kita bikin lomba stand up comedy, akhirnya bermunculan nih PMI yang bisa cerita, yang bisa lucu tuh akhirnya muncul. Iya. Ada misi, ada misi, ada Dini Awe, lucu-lucu. Kalau saya tuh namanya stand up comedy, stand up. Iya. Stand up jadi istilahnya tuh kita nggak seharus di acaranya siapa gitu, stand up gitu. Jadi kita ke lapangan Victoria Park atau di mana, ya, spontan gitu, spontan. Dan biasanya itu kita ngomong mengenai apa yang terjadi dalam minggu ini atau hari ini atau bulan ini. Ya, betul banget. Jadi kadang kita di lapangan nih ketemu teman ngobrol itu kan sebenarnya ada stand up comedy sih, mungkin ada 2-3 teman yang dengerin gitu dan kita ngomongin yang lagi viral, yang lagi heboh sekarang gitu. Itu aja sih. Iya. Apa yang lagi heboh di ini yang dibicarakan? Perusahaan apa? Terus ini sekarang lagi ribut apa sih, mungkin itu yang kejadian kemarin di KJRI, ada seorang bapak apa yang itu lagi viral sekarang. Terus yang katanya ada jalin apa gitu sama PMI, terus yang kemarin juga ya sebenarnya nggak jauh-jauh dari utang juga sih Kak Novi. Oke. Iya. Dan itu biasanya saya bawain cuma di depan beberapa teman-teman aja sih. Ya. Kalau masalah diksi, bendaharaan kata bagaimana? Karena Rita kan orang dari Jawa Timur, atau ada masalah nggak dengan diksi atau selama ini bahasa Indonesia aja? Saya lebih pakai bahasa Indonesia yang baik, yang mudah dimengerti, karena kan memang semua sasarannya BMI. Kita juga harus pakai kata-kata yang umum, dan sebenarnya materi kita tuh juga nggak jauh-jauh dari keresahan antara Cece dengan majikan. Itu aja sih. Cece, majikan, ada keluarga juga gitu. Iya sih, keluarga di kampung ya. Kita ngomongin politik, kita ngomongin SARA malah nggak diterima. Mereka nggak masuk gitu. Ya udahlah, mungkin karena ini usaha kita sebagai tenaga kerja, jauh-jauh dari pekerjaan, jauh-jauh dari majikan, ya udah kita. Dan memang keresahan paling banyak sampai kadang ada yang mental, depresi juga sebenarnya berhubungan dengan pekerjaan, dengan majikan, lingkungan kerja. Saya setuju, ya. Karena ya audiensnya mereka ya. Ya, audiensnya mereka, dan selama ini yang saya bawakan mereka juga hampir mengalami. Cuma kan saya bisa mengolah keresahan itu, saya bisa mengolah stres itu dengan lawakan, dengan komedi. Jadi bilang ada ya gimana? Ya monggo Kak Novi lanjut. Tadi perlombaan stand up comedy di KJRI di mana? Di KJRI tahun kemarin. Tahun lalu? Iya. Wah, ada kemajuan ya buat untuk teman-teman yang suka dengan apa namanya monolog ya, stand up comedy sendiri ya. Ada 25 peserta yang daftar. Begitu mendekati hari hanya banyak yang mundur, ya mungkin yang mundur ada 3 atau 4 orang, banyak ya karena mereka satu nggak menguasai, mereka rata-rata hampir semuanya demam panggung, demam berdarah, ada yang tiba-tiba mundur nggak tanpa kejelasan gitu sih, karena mereka biasa ngomong di depan kamera, begitu mereka lihat juri, mereka lihat penonton, mereka blank gitu sih, mereka udah nggak materi, ya mereka kosong, mereka udah ngambil materi, begitu maju tampil di depan panggung ya hilang semua bro. Oke. Kayaknya dapet juara 1 sampai juara 3 keren banget, Misi, Denny, sama Justin. Oh, wow. Keren banget. Iya. Di tahun sebelumnya belum
belum ada ya acara-acara seperti ini. Belum ada. Jadi selama ini cuma stand up aja, tampil. Terus saya coba bikin proposal, aduin ke KJRI untuk pinjam tempat. Terus karena acaranya gratis, kita ngikut biaya, beberapa teman yang kasih sponsor dalam bentuk uang, dan uang itu kita pakai untuk buat beli hadiah, buat konsumsi. Itu aja sih Kak Novi. Ya sederhana banget. Dan ini KJRI aja mengapresiasi, dan ini ternyata baru pertama di Hong Kong setengah kok. Karena selama ini kan yang ada cuma dancer, tari. Iya, itu lagi. Ya, dan dari 16 peserta itu materinya keren-keren banget. Oke. Nah, menyangkut durasi, berapa menit mereka tampil? Satu orang itu kita batasi 6 menit kan. 6 menit. Iya, panjang juga. Ya lumayan. Jadi mereka harus bikin dari awal sampai akhir, dan itu jurinya juga ya orang-orang ya berkompeten lah di storytelling gitu. Storytellingnya ada. Ya. Dan kita juga kepingin mereka di akhir stand up ada kesan yang bisa disampaikan. Dan ternyata hiburan itu dicari banget. Karena sudah ada juara 1, 2, 3, makanya sekarang saya lebih pindah ke drama komedi. Yang kemarin tampil di Hello Jakarta, Hello Hong Kong. Sebelum kita tampil di situ, kita udah 3 kali menang waktu itu drama komedi. Drama komedi, kita suka drama komedinya. Kita bagaimana dari bedaan, kemudian berapa anggotanya, terus apa konsepnya, Mbak? Drama komedi mungkin lebih detail. Kalau stand up comedy itu kan lawakan tunggal, berdiri sendiri, ngomong sendiri, iya kan kalau stand up comedy. Nah kalau drama komedi ini kita cuma 3 personil yang anggota tetap, Selin sama Bu Yuli, saya, dan naskahnya juga nggak jauh-jauh dari keseharian kita bekerja di rumah majikan, ada cinta online, ABL yang ujung penipuan gitu. Pokoknya yang kita angkat itu yang berita-berita lagi angkat aja sih Kak Novi. Iya. 3. Dan 3 ini bisa berganti-ganti, bisa jadi majikan, bisa jadi cece, bisa jadi teman gitu. Oke. Kalau saya ingat drama komedi mengingatkan saya pada grup-grup awak. Ya, kita di zaman saya. Ya, itu kayak Sri Mulat ya, Yono Kasino Indo, Patrio, Iya. Ada yang lempar materi, kemudian direspon. Iya. Itu teksnya harus hidup ya. Ngaturnya lebih susah apa bagaimana? Kalau drama komedi enggak juga sih, soalnya kita juga udah biasa tampil. Terus satu orang itu punya talenta sendiri, kayak Selin bikin bahasa platonis, tempatnya dapet. Pokoknya dia itu pinter banget bahasa platonisnya. Kalau saya mungkin lebih nulis konsep, lebih nulis tema lapangan. Jadi kita 3 orang ini berganti kelas. Bagaimana dia tampil biar mereka ketawa. Kemarin itu kita dilombain 10 peserta, alhamdulillah kita juara 1 sih Kak Novi. Waktu Sumpah Pemuda tahun kemarin juga. Lomba drama komedi televisi ini. Ya, ini dan kita juga tampil, kita ikut andil, kita ikut coba. Terus makanya dari situ kita bikin drama komedi terus. Sebenarnya drama komedi juga lebih bagus. Soalnya ada adegan lempar anduk, ada adegan lempar sapu. Memang lebih hidup, ya. Hidup, lebih hidup. Ini dan ada berapa grup? Enggak, cuma 3 orang aja sih. Cuma 3 orang. Ini di kalangan kerja migran kita di Hong Kong ini drama komedi ini banyak yang sejenis membentuk grup atau bagaimana perkembangannya? Saya kurang paham juga sih Pak. Saya juga kurang paham. Tapi dari dulu ada drama, tapi mungkin drama mereka lebih ke kolosal. Drama yang di Hong Kong mungkin lebih drama tentang sejarah ya. Drama lebih ke formal.
Kita kan keluar dari itu, kita tampirin yang lucu yuk. Kita udah capek kerja sendiri, kita apa yuk yang lucu yang real. Itu aja sih. Kita nggak usah cerita, kita nggak usah bikin lawak, kita nggak usah bikin drama yang serius-serius, panas. Ya, motor. Yuk kita bikin drama, tapi ada lucu-lucunya. Kita harus campur pakai bahasa Indonesia supaya karena ya gitu. Jadi udah pasti ada bahasa. Majikannya tuh biasanya ya. Ya majikannya itu. Dan sekarang Hong Kong itu lebih welcome sih sebenarnya. Ya sangat ya, lebih besar untuk segala macam jenis kegiatan seni seperti ini kan termasuk seni ya, artinya ya, olahan imajinasi kita supaya bisa hidup ya. Dan drama komedi kita juga kalau bisa tuh win-win. Maksudnya gini loh Kak Novi, imbang. Jadi antara kece sama majikan sama-sama baik, ketemunya baik, temunya baik gitu. Dalam artian majikan salah yang tepat, pembantunya salah juga sepertinya yang tepat. Itu yang kita ingin tonjolkan aja sih. Ada pesan-pesan walaupun majikan saya. Jadi di akhir dari drama komedi itu ada take away ya, ada pesan moral ya. Karena yang kita itu ada memang kemarin di Hello Jakarta, Hello Hong Kong itu sengaja hampir 80% kita pakai bahasa Kantonis karena penontonnya kebanyakan juga orang Hong Kong ya Pak Sen. Oke. Dan sharing bahasa Kantonis juga lancar, nggak ada masalah, matang semuanya. Makanya begitu selesai acara kita disambut sama orang Hong Kong yang mereka nggak oke gitu. Maksudnya mereka tuh bilang drama. Ya, pendengar Radio Nongkrong Bareng, kita masih berbincang mengenai yang enteng-enteng lah. Hidup ini sekali, kalau kita bicara yang berat terus, ya Radio Nongkrong Bareng ya memang demikian. Ya, berat, ringan, berat sama dijinjing, ringan sama dipikul. Terus baliknya lah, serah. Ya kan, yang enak di mana di kuping, ada Konde malam ini, dan sudah menjabarkan kepada kita bahwa diawali di tahun 2020 itu keresahannya bagaimana ditumpahkan sebagai seorang komedian yang sendiri. Nah, perkembangannya sekarang sudah menjadi sebuah grup yang dikatakan drama komedi ya. Jadi ada drama atau komedi gitu. Hidup ini kalau dilihat dari sisi drama ya jadi drama. Tapi kalau dilihat bahwa ini hidup sebagai tragedi, ya jadi tragedi. Tapi sebagai komedi, kita sebagai komedi hidup ini mindset, itu masalah mindset, iya. Dan saya senang sekali nih kalau ada teman-teman yang bisa mengembangkan. Bukan cuma saya, Kasen semua ya, manajemen Radio Nongkrong Bareng itu senang kalau ada orang-orang yang antusias ya kan di bidang ini gitu loh, di bidang menghibur dalam bentuk narasi gitu kan, bisa juga dalam bentuk Oke. Nah, jadi Cantonese 80% ketika Halo Jakarta, Halo Hong Kong ya, Konde ya. Iya, soalnya kan itu di Plaza Hollywood di mana yang mana banyak orang Hong Kong lalu lalang. Memang ya. Jadi kita bisa melihat, saya sudah melihat sebuah originalitas dan melihat kalau kita Ikro misalnya ya, Ikro itu menguasai sebuah suasana, itu kan ya sebuah masa, menguasai masa itu dengan komunikasi bahasa, maksudnya itu. Karena kalau kita ngomong dia nggak ngerti, dia tinggal tuh, iya, enggak ya. Nah itu sudah salah satu.
menguntungkan kalau bisa datang di wilayah yang dilihat wilayahnya banyak orang lokal gitu. Di foto saya lihat nih ada juga orang-orang ibu-ibu yang pakai jilbab merah nih. Iya. Konde ini event apa ini? Itu Ibu Yuli dan itu satunya lagi Selin. Jadi itu personal kita 3 orang. Kita juga bisa ganti-ganti kita. Jadi ganti tema untuk ganti. Ini sepertinya yang ini saya maksud di foto ini ketika ada di mana nih? Ini ya. Yang mana Di sih? foto, yang di foto di Facebook. Jadi ada foto lah. Konde berdiri di tengah, ibu-ibu duduk nih. Pasti lagi cerita, ya kan, tentang kesusahan awal begitu ya. Nah, Konde ini kalau muncul sebagai opening, ya, sebelum sebuah event, atau memang sebagai main eventnya, sebagai orang, sebagai bisnya gitu, atau disuruh isi acara hiburan. Oke. Nah, selama ini pengen dong tidak hanya cuma diisi secara hiburan aja gitu. Lebih dari itu ada ambisi ke situ. Konde. Enggak sih, mungkin passionnya lebih ke komedi. Jadi udahlah kita terima stand-up komedi, kita ambil drama komedi. Oh, oke. Passionnya di situ, niatnya ingin menghibur teman-teman. Karena jujur kerja dari hari Senin sampai hari Sabtu itu udah nguras tenaga banget. Tapi yang pikiran apa emosi. Ya, apalagi kalau yang dapat gak ramah ya. Bisa dibayangkan kayak apa rasanya mereka mungkin 6 hari di dalam. Jadi itu niat kita, yang niatnya ingin menghibur teman-teman. Kita ceritakan. Dan saya yakin hal itu ada di mana-mana, tinggal kita ngemasnya gimana, penyampaiannya mereka terima atau enggaknya gitu. Jadi selama ini saya komedi ya mereka bisa terima, kita bisa terima. Dan saya juga mau matangkan stigma kalau tomboy di Hong Kong itu enggak semua jelek, buruk gitu aja sih. Ya, betul. Itu butuh butuh dijelasin dalam bentuk sebuah karya gitu ya. Dan komedi itu adalah cara kita menertawakan takdir. Gini banget ya udahlah kita bikin lucu ya gitu. Kita sebenarnya mau bingung mau curhat ke siapa, mau cerita ke siapa gitu. Cerita sama Tuhan. Udah pusing dengerin kita ya. Dengerin kita kan ada nongkrong lah. Iya kan? Kita curhat ke teman, lihat teman misalnya ketawa ngakak udah training ya udahlah jadi terus gitu Pak. Betul. Iya kan. Dan berpikir kalau bicara tomboy itu banyak ya seperti itu begitu kan positif dalam artian berkarya. Nah, cuma justru yang feminin ini yang ada seremnya kadang-kadang kalau saya lihat ya di media sosial yang feminin pendek rambut pirang tapi kelakuannya jelas juga ada juga itu sih ekses lah ya. Itu mas buat inilah dari 160.000 orang pasti ada 100-200 yang seperti itu gitu ya. Jadi jangan menilai seseorang dari sampul don't just book by cover. Yes, betul. Ya. Yang penting menilai dari kantong kurang bisa. Ya. Oke. Jadi di sharing ke dua temannya tadi, ya ada namanya, ada brandnya apa nih? Di Drama komedi kita namanya Keluarga Cemara. Itu sebenarnya lebih ke wanita mandiri dan lucu. Gimana?
drama komedi kita kasih nama Wamincu. Namanya memang aneh sih. Sebenarnya nama singkatan sih Kak Novi, wanita, mandiri, dan lucu. Wamincu. Wamincu. Jadi ngomong cunya sambil mencucu, bibirnya cu gitu. Wamincu, wanita, mandiri, dan lucu. Itu yang dua anggotanya juga sudah lama di Hong Kong atau bagaimana? Sudah lama, mereka lebih dari 10 tahun di sini. Mereka juga satu majikan. Ya ketemu, ya mereka juga, kita juga sebenarnya ketua komunitas ya. Jadi kita sering ketemu di acara sosialisasi di KJRI, dan situ kita ngobrol lucu, ya udahlah kita bikin berapa film. Iya. Oke. Untuk pendengar di nongkrong bareng ya, saat ini jam ini sudah malam juga ya, jam 11:06 di Indonesia, jam 9:10 Jadi hari Minggu ini tadi ada kegiatan dengan drama komedi atau latihan atau bagaimana? Latihannya kapan nih? Karena biar bagaimana kan Kita tadi latihan karena untuk tampil bulan November gitu. Ada apa? Bulan November? Kita latihan tadi drama komedi untuk tampil di bulan November. Acara apa itu? Ya, pokoknya kita dikasih seledakan. Masih di KJRI juga belum jelas banget itu Pak Asep. Cuma disuruh siapin aja materi tampil sekian. Eventnya di KJRI gitu? Iya. Kerjakan itu untuk tampil di KJRI, tapi tempatnya di mana, acara apa juga kita nggak tahu. Yang penting kita udah dikasih hubungi untuk Oke. Cuma nggak ada lain. Drama komedi. Oke. Dari sisi komersil ada nggak? Nah, katakanlah dapat sponsor atau masang tarif. Nggak masang tarif sih Kak Novi, itu nggak pernah masang tarif. Kita lihat mereka ketawa, mereka tangan juga senang. Dan kita nggak masang tarif, selesai drama atau selesai. Jadi kita dikasih amplop aja sih, berapa ya udah kita terima aja. Ya sih nggak ada nilai komersil ya. Ya. Teman-teman tarif nggak ada, cuma amplop penting ya. Sama aja. Iya kan pakai ongkos. Ongkos pakai minum, pakai jajan. Iya, transportasi ya. Transport kan. Terus nanti harus segala macam di Hong Kong pula. Iya. Mungkin di sisa pembicaraan kita masih ada waktu sih, ya durasinya masih ada. Ada komedi-komedi atau penggalan-penggalan baik dari drama komedi atau konde pada awalnya bagaimana bentuk, kita mau dengar ya apa yang sebuah cuplikan. Silakan Konde dari keresahan tersebut menjadi sebuah narasi atau komedi malam ini. Kalian tahu siapa yang hatinya paling luas? Anak rantau. Ya, anak rantau. Karena mereka ikhlas pergi meninggalkan keluarga, meninggalkan rumah, meninggalkan orang tua, meninggalkan anak-anaknya dalam waktu yang lama. Mereka yang membayar utang-utang orang tuanya, mereka yang menyekolahkan adik-adiknya, mereka yang menyekolahkan anaknya. Bahkan mereka yang rela mengubur mimpi-mimpinya agar bisa bertahan hidup. Kalau kadang kerja di Hong Kong tidak sering profil, tidak sering sosial media. Foto profil, statusnya lagi jalan-jalan, padahal lagi mojok di dapur sambil nangis. Foto profil lagi makan di restoran, padahal lagi makan di pojokan gudang. Itu sebagian orang yang nggak tahu. Sebenarnya itu adalah cara kita untuk menjaga kewarasan. Dan percayalah kerja di Hong Kong itu apalagi ikut majikan nggak gampang, ada plus ada minusnya. Capek kita sama, lelah kita sama porsinya yang berbeda. Sekali lagi, mari kita lawan dengan doa. Siap.
Oke. Jadi itu kurang lebih dan apa yang disampaikan oleh Konde ya malam ini dengan radio nongkrong bareng. Mudah-mudahan terhibur sih. Iya. Dan event-event di akhir tahun tadi antara lain KJRI dan depannya drama komedi ini akan terus mudah-mudahan terus ya. Karena kalau ingat dulu zaman Indro Kasino, Dono ya, itu dapat duit dari Hongkong. Nah, kenapa dari Hongkong itu yang ngeluarin Warkop gitu, ya. Jadi ada one liner, ada satu bahasa yang kapanpun dipakai up to date gitu loh. Ya mungkin bisa berpikir entah dalam bahasa Canton atau dalam bahasa apa. Kalau itu sudah grup ya, sudah buat grup komedi, kita coba buat one liner bahasa Jawa atau apa yang bisa jadi memorable. Oh ini berarti grupnya Konde gitu. Ini itu loh. Ini dari Hongkong gitu, atau apa gitu. Gila lu bro, ya kadang gitu. Kalau dari Kopatrio dan Komeng ya. Komeng, iya. Spontan. Iya. Ada lagi mungkin yang mau ditambahin untuk malam ini? Besok kembali kerja ya. Kita baru jam-jam segini ada yang baru pulang dari tadi sudah mbak. Karena habis-habisan juga loh hari libur, sebenarnya nggak usah habis-habisan ya Konde ya, biasa-biasa saja, artinya bukan berarti harus joget terus gitu, capek kan fisik. Iya. Walaupun itu sih bagus ya, pelampiasan terus ngumpul, ada juga yang cuma tiduran, saya lihat banyak macam-macamnya ya. Baik kalau begitu Konde, terima kasih waktunya. Selamat melanjutkan istirahatnya. Kita semua mungkin letih di penghujung hari ini, tapi letih tapi happy yang penting, dan kita bersyukur ya Konde, kita Tuhan memberkati itu depannya. Baik. Selamat melanjutkan istirahatnya. Ya mudah-mudahan kita bisa ngobrol lagi di waktu yang akan datang. Baik. Ngomong-ngomong udah di like belum kita punya ini nih? Ini kan makanya nih Konde ya di sharing. Mungkin kalau masih ingat di live kita punya cara. Ini Eka Yuan rajin banget nih, siapa ya Eka Yuan nih? Oke. Demikian. Konde. Masih sudah. Konde. Ya Pak. Udah di like, subscribe belum? Ya ini udah. Baru. Mana sih Bapak? Halo. Udah ya di YouTube ya? Ya. Di Facebook. Oh, sudah saya sharing itu. Saya harus buka Facebook. Saya harus matiin ini Pak. Oke. Oh. Oke, jangan lupa. Thank you ya Konde. Bareng Kasem, betul. Oke, terima kasih. Selamat istirahat Konde ya. Sama-sama Bapak. Tidur nyenyak. Ya, bye. Iya, terima kasih. Yes. Itu sesuatu yang menghibur kita, nggak usah berat ya. Kita santai-santai saja. Terima kasih banyak ya Kasem dan yang lain juga pendengar radio nongkrong bareng yang tidak sempat dengerin lagi di besok bisa atau di lain kesempatan ya. Jadi ada yang mengatakan kepedihan tidak selalu dengan air mata, kadang-kadang dia hadir lewat senyuman seperti apa yang dikatakan Konde tadi, atas ikan sebut.
Kami ucapkan terima kasih. Arigato. Wassalamualaikum. Bye-bye. Ya teman-teman semua, jangan lupa di like dan subscribe. Dan saya tutup dengan sebuah lagu dari Raja. Selamat menikmati. Bye. Engkau yang dulu selalu ada di sisiku, engkau yang selalu bisikan aku cintamu. Mengapa kini kau pergi tinggalkan diriku, setelah kau luluhkan hatiku untukmu. Aku menyayangmu dan aku mencintaimu, kekasihku. Seandainya bila waktu dapat berubah, aku ingin ulang kisah yang pernah ada dan biarkan cinta basuh luka yang tersisa, agar ku terlupa dari rasaku yang fana. Tapi kini semua telah sirna bersama bayangmu, cintamu dalam hidupku. Seandainya bila waktu dapat berubah, aku